SMA Negeri 1 Beringin memiliki visi terwujudnya murid yang memiliki profil lulusan yang berkarakter, berprestasi, bermutu dan hebat, terciptanya lingkungan aman dan nyaman. Dan diterjemahkan dalam visi sekolahnya diantaranya adalah meningkatkan mutu dan inovasi pembelajaran melalui digitalisasi pembelajaran, untuk menciptakan lulusan yang bermutu dan siap menghadapi tantangan. Untuk melaksanakan visi dan misi yang sudah kita tetapkan, saya perlu melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ingin saya kaitkan dalam satu tim dengan cara membentuk tim, kemudian melakukan rapat. Rapat ini dalam artian bukan hanya dari saya, tetapi saya meminta pendapat atau saran dari para tim tersebut dan kita menetapkan ini, kemudian Bapak Ibu Guru memberikan saran sehingga itulah yang kita tetapkan pada hari itu dan itu yang kita laksanakan. Dalam melaksanakan atau mengimplementasikan visi dan misi sekolah dengan kegiatan digitalisasi pembelajaran, saya menerapkan nilai-nilai kepemimpinan, di mana yang pertama muncul adalah nilai integritas. Nilai integritas dalam kita melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk itu kejujuran, kemudian punya nilai moral dan melaksanakannya secara ikhlas. Kemudian ada tanggung jawab. Ya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita gagaskan, apa yang sudah kita impikan, apa yang sudah kita laksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Dan ini harus secara konsisten, terus menerus. Kalau tidak konsisten dan tidak punya komitmen, maka tidak akan kita laksanakan kegiatan ini dan tidak ada mutu yang akan kita dapatkan. Kemudian adalah visi. Karena tadi berkaitan dengan visi, maka sudah kita laksanakan kegiatan digitalisasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita juga berempati kepada memunculkan empati kepada Bapak Ibu Guru. Bagaimana mereka mengerjakan timnya, saya menanyakan kepada mereka apa yang mereka pahami, apa yang belum mereka pahami dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kita juga pada saat melaksanakan untuk pelaksanaan digitalisasi pembelajaran saya berkomunikasi langsung kepada tim, tidak melalui yang lain, tapi saya langsung bertanya kepada tim yang akan mengerjakan pekerjaan digitalisasi pembelajaran ini. Dalam pelaksanaan implementasi digitalisasi pembelajaran, kita memiliki kejelasan gagasan dalam pelaksanaan tersebut, di mana gagasan sesuai dengan misi sekolah SMA Negeri 1 Beringin, digitalisasi pembelajaran, maka ini kita tuangkan ke dalam rapat-rapat atau gagasan-gagasan yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu Guru untuk pelaksanaan ini. Nah, dalam pelaksanaan ini juga kita mengikuti masanya generasi Z. Generasi Z ini yang kerap dekat dengan dunia digitalisasi. Kalau mereka bisa melaksanakan TikTok, Instagram, dan yang lain-lainnya, kenapa kita tidak belajar pun dengan menggunakan digitalisasi pembelajaran? Misalnya dalam kegiatan sehari-hari anak-anak, dalam proses dia pelaksanaan asesmen, dalam pelaksanaan pemberian pengumpulan tugas-tugas, ini kita lakukan di sekolah ini. Baik, dampak nyata di kehidupan anak-anak di SMA Negeri 1 Beringin dengan adanya kita melaksanakan digitalisasi pembelajaran. Yang pertama dampaknya buat institusi. Yang pertama adalah institusi ini karena diamanahkan tadi mengikuti kandidat sekolah rujukan Google, maka sekolah ini sudah dinyatakan oleh pihak Google adalah sekolah rujukan Google.
kandidat sekolah rujukan Google. Nah, yang kedua, dampaknya kepada murid, mereka belajar dengan digitalisasi menggunakan Chromebook, dengan Google Classroom, dan mereka bisa mengerjakan tugas-tugas melalui Google Classroom karena bahan-bahan, asesmen, dan yang lainnya disampaikan oleh Bapak Ibu guru di Google Classroom. Berikutnya lagi, anak-anak sudah melakukan webinar, mereka sebagai narasumbernya sendiri. Kita punya komunitasnya, namanya adalah Pandu G. Jadi Pandu G ini kemarin sudah melaksanakan webinar oleh 2 narasumber, siswa-siswi SMA Negeri 1 Beringin. Siapa pesertanya? Masih siswa-siswi SMA Negeri 1 Beringin. Untuk yang akan datang kami akan lebih memperluas lagi. Dan kemudian kegiatan asesmen, ini dampaknya apa? Asesmen tadi kita menggunakan yang namanya Google Doc. Dengan Google Doc tadi, dengan Google Form tadi yang ada di Google Doc ini, maka anak-anak menggunakan semua ujiannya dengan menggunakan aplikasi tadi. Tetapi kami tidak hanya menilai dari aplikasi tersebut, kami juga memberikan soal-soal esai yang masih ditulis oleh tangannya sendiri, sehingga Bapak Ibu guru bisa melihat tulisan tangan anaknya, bisa membaca pendapat atau inspirasi dari anak-anaknya tersebut. Jadi dampaknya buat sekolah, dampak yang pertama adalah sekolah menjadi terlihat didengar oleh orang pihak luar. Oh, sekolah itu sekolah Google. Kemudian dampaknya pada murid-murid dan orang tua, mereka mengikuti secara zamannya bahwasanya mereka harus memang digitalisasi. Dan kita punya karya inovasi pada saat pelaksanaan KSG tersebut yang namanya adalah Pordisco. Di Pordisco ini kumpulan semua secara online, kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Beringin ini dimunculkan dalam satu center, yaitu namanya Pordisco. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, saya selalu melakukan refleksi kepemimpinan saya terhadap kegiatan tersebut di atas. Baik refleksi bagaimana apakah efektif kegiatan itu kita lakukan. Contohnya moving class yang tadinya kita laksanakan per minggu, tapi terakhirnya kita rubah. Dan kita rubah bagaimana murid-murid itu yang kelas 10 karena belum melaksanakan, maka kelas 11-12 aja. Kemudian kita merubah lagi bagaimana kedekatan terhadap guru-guru yang sudah L1 dan L0. Jadi guru-guru yang masuk moving class itu adalah guru-guru yang sudah L1. Untuk guru-guru L0-nya saya refleksi, akan melaksanakan pelatihan lagi untuk mendapatkan L1-nya. Kemudian bagaimana saya lagi melakukan refleksinya terhadap kegiatan tersebut. Kita melakukan briefing terhadap tim yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Bagaimana hasil evaluasi mereka, masukan mereka, dan saya mengambil keputusan dari hasil evaluasi tersebut. Itulah refleksi yang saya lakukan, karena refleksi ini sangat penting. Karena apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau tidak kita lakukan refleksi secara rutinitas, maka kegiatan tersebut hanya sekedar ya kegiatan itu saja tanpa ada pengembangan selanjutnya.